Halo Cinecrip, bertemu lagi bersama saya Indra. Di video kali ini kita akan membahas sebuah film horor Indonesia terbaru yang lumayan gore, chaos, dan punya vibe atau pesan moral yang cukup kuat juga ya sebenarnya di film ini, yaitu dengan judul Riba. Film produksi dari Verona Films, terus diproduksi oleh Titin Suryani, disutradarai oleh Ade Dharmastria, dan ditulis oleh Titin Watimena. Seperti kalian tahu, lagi-lagi film adaptasi thread viral. Film ini diadaptasi dari kisah thread viral yang berjudul Getih Anak dari akun Mitologue. Untuk sinopsisnya, film ini bercerita tentang Sugi yang diperankan oleh Ibrahim Rizad, seorang petani tembakau yang sebelumnya menjalani hidup di desa dengan sederhana terus harmonis, yang ditemani dengan istrinya yang diperankan oleh Fani Gasani dan dua anaknya juga yang lagi lucu-lucunya. Terus kehidupan mereka awalnya adem, damai, akhirnya gara-gara gagal panen, ancur-ancuran, dan utangnya mereka makin menumpuk gara-gara gagal panen, dan yang mereka panen malah bunga dari hutang yang mereka pinjam ya. Terus tekanan finansial ini merupakan jadi hal pertama yang mengejar dia, menghantui dia, yaitu emang terjerat hutang. Untuk bisa lepas dari jeratan hutang, ini Sugi mencari jalan pintas ya, cara yang singkat untuk mencapai bisa melunasi hutangnya dengan waktu 3 hari. Dan akhirnya dia dikasih tahu solusinya sama Muji yang diperankan oleh Wafda Saifan. Dan apa itu solusinya? Yaitu lagi-lagi teman-teman, kita mendapatkan film horor dengan tema pesugihan lagi. Kayaknya merupakan salah satu jalan pintas juga buat para penulis cerita film horor, gimana caranya biar bisa langsung terlibat dengan jeratan-jeratan hantu, bisa hantu dimasukin ke ceritanya, yaitu dengan cara pesugihan, dengan cara perjanjian dengan iblis, dengan cara bersekutu dengan iblis, dan lain-lainnya lah pokoknya yang berhubungan dengan iblis. Cara gampangnya lah kalau untuk memasukkan, gimana caranya nih kita misalkan dari drama kita mau masukin horornya, jalan pintasnya dengan udah aja keluarganya melakukan pesugihan, udah keluarganya melakukan perjanjian dengan setan, udah keluarganya melakukan ini itu, pokoknya dengan iblis, dengan setan, dengan jin jalan pintasnya juga dengan seperti itu. Kalau melihat nama penulisnya, mungkin kalian udah nggak akan ragu lah sama film Riba ini ya, karena kan ini ditulis oleh Titin Watimena, yang mana kita tahu track record dari film-film sebelumnya yang ia tulis ya. Jadi buat kalian yang memang tahu penulis filmnya, yaitu Titin Watimena, bakal sedikit berekspektasi kepada film ini ya, yang mana bakal bikin kalian ngerasa kalau seenggaknya filmnya mungkin kalau horornya nggak dapet, setidaknya cerita atau alur atau plot dari film ini masih enak buat diikutin ya. Tapi apakah adaptasi film ini berhasil? Mari kita bahas di video kali ini. Oke, film Riba ini bukan film horor tentang setan ya, tapi juga film yang memberikan pesan moral. Karena kalau kalian salah dalam keputusan finansial, ini jadi mimpi buruk, dan mimpi buruk finansial ini berubah menjadi teror supranatural ya. Dan katanya sebelum filmnya dirilis, judul filmnya akan ngikutin judul yang sama di threadnya, yaitu Getih Anak. Tapi mungkin dengan pertimbangan Getih Anak ini agak kurang familiar nih kalau kita menggunakan judul Getih Anak. Apa nih judul yang lebih familiar? Riba mungkin, karena emang sekarang banyak yang terjebak pinjol, dan ini bunganya lumayan banyak gitu, lumayan menjerat. Ini terlalu bahasa ekonomi syariah ya Riba ini. Apakah filmnya akan ada edukasi syariah juga? Nanti kita bakal bahas juga. Dan untuk penonton yang menonton film ini berdasarkan karena sudah baca threadnya, apakah kecewa atau tidak karena judulnya diganti Riba juga? Silahkan tulis juga di kolom komentar ya seperti apa. Untuk okenya, film ini sebenarnya relate harusnya dengan keadaan orang-orang saat ini yang mana banyak terjerat dengan pinjol, dan juga kan di sini merupakan horornya juga karena kebutuhan mendesak, kebutuhan ekonomi, dan ini merupakan motivasi yang masuk akal gimana seorang kepala keluarga harus bertanggung jawab atas keluarganya biar kan di sini diceritakan biar rumahnya tidak diambil dan mereka akhirnya diusir Cara untuk menyelesaikan masalahnya dengan cara singkat, mungkin dalam waktu 3 hari ketemunya yaitu dengan melakukan pesugihan. Tapi juga ini kan merupakan kritik sosial gimana
ya sebisa mungkin kita harus menjauhi riba. Untuk setnya juga di sini berasa banget ya, atmosfer pedesaannya, terus kan petani-petani tembakaunya ya ini di sini dapat banget. Di sini juga alasan masuk akal kenapa Sugih harus melakukan pesugihan juga ya masuk akal banget, karena memang kan kepepet dengan masalah finansial. Jadi semuanya cukup masuk akal untuk Sugih melakukan pesugihan. Di sini juga digambarin kalau Sugih terjerat ribanya tuh bukan karena kehidupan dia yang sosialita atau hambur-hamburan uang berfoya-foya, atau karena gaya hidup dia akhirnya harus berhutang sana sini demi bisa menunjukkan kehidupannya yang kaya raya. Bukan seperti itu, malah karena emang tuntutan kehidupan, malah karena ada musibah kehidupan atau ujian kehidupan dia yang bener-bener bikin dia ya keputusannya harus cepat, dalam waktu 3 hari harus berpikir gimana caranya untuk bisa lolos dari ujian ini. Tapi sayangnya di sini Sugih lebih memilih untuk melakukan pesugihan ya. Ya mungkin pesan moralnya juga kalau kita jauh dari Tuhan, akhirnya kita memilih jalan pintas ke hal-hal yang mistis yang menjauhkan kita dari Tuhan. Untuk adegan gore-nya juga di film ini menurut orang cukup berani ya. Ya walaupun belum maksimal atau ya belum mantap banget nih secara practical effect atau CGI, tapi ini merupakan film dengan rating 17+ yang mantap ya menurut orang. Mungkin memang karena keterbatasan biaya juga ya, karena kan emang ya tidak mahal tapi itu termaafkan sih menurut orang. Dan salut juga buat PH-nya yang mau tetap mempertahankan filmnya dengan rating 17+ ya, agar tetap bisa menjaga si kegorannya atau kebrutalan dari cerita atau konsekuensi yang disebabkan dari pesugihan ini. Jadi mempertahankan ratingnya biar 17+ juga ini merupakan salut sih orang buat si PH-nya. Tapi ya sayangnya memang dengan rating 17+ ini ya kemungkinan untuk layarnya bertambah itu ya agak susah ya. Soalnya kan apalagi saat film Riba ini tayang ya head to headnya dengan Agak Lain, terus dengan Zootopia, terus kalau horornya juga kan ada Corin 2 yang mana yang mainnya Fedi Nuril. Mungkin untuk sebagian orang lebih menjanjikan jika nonton Corin, dan ya tapi untuk beberapa orang yang menonton film Riba ini cukup banyak adegan-adegan yang bikin mereka lumayan teriak, dan ya ada banyak adegan epicnya lah. Contohnya ini satu adegan yang bikin satu studio ini lumayan teriak, yaitu adegan piring terbang ya. Ya, itu betul memang adegan yang paling epic. Soalnya kita tidak menyangka gitu akan ada piring yang dilempar. Adegan yang benar-benar bikin satu bioskop tuh emang beneran kaget gitu. Terus dengan delivernya yang oke, terus timingnya pas juga, ditambah sound juga yang mantap. Ya, ini merupakan adegan epic di film ini, yaitu piring terbang ya. Dan ditambah juga di sini ada adegan Dimas saat di meja makan yang menurut orang cukup berani, mantap juga. Terus banyak adegan yang mana melibatkan pisau, melibatkan ya pecahan beling. Ini lumayan ya beneran gore-nya mah niat, tapi sayang memang mungkin karena keterbatasan biaya produksi dan lainnya ya. Jadi mungkin hasilnya bisa hanya mampu seperti ini. Sebenarnya untuk di awal sampai ke tengah film ini udah oke untuk dinikmatin, tapi sayangnya dari tengah ke belakang ya masih menjadi kendala film-film horor Indonesia. Kayak sebenarnya yang paling orang notes tuh pertama dari alur ritualnya yang memang gak jelas ya. Pertama kan di sini perubahan karakter Sugih juga yang gak ke build up dengan baik juga ya. Terus juga sayang di sini perkembangan karakter Muji yang mana harusnya dia kan jadi ya plot twistnya terus jadi setan kedua lah di film ini atau jadi iblis kedua. Sayangnya kurang digambarkan dengan oke. Jadi ya kayak emang cepet aja buru-buru biar ini ternyata ini. Ternyata plot twistnya ini gitu. Jadi serasa aduh kurang Dan kayak misalkan ya tadi kan ritual-ritual yang ada di film ini juga nggak jelas gitu sih aturannya. Kayak misalkan ya udah kalau kamu mau pesugihan berarti harus mengorbankan anak. Nah anaknya tuh siapanya kan di sini juga kurang jelas. Terus anaknya kalau anaknya 2 apakah yang matinya 1? Nah itu juga kurang jelas. Terus jika misalkan kamu ingin berhenti dari ritual ini atau ritualnya terus tidak jalan, ya kejadiannya apa? Terus si iblisnya emang pengennya tuh apa dari si kenapa harus menumbalkan anak juga itu kan
orang nggak dapet ininya sih, nggak dapet backstory-nya kenapa si iblis ini tuh emang pengen anak-anak. Terus sampai akhirnya ritualnya berhasil, kok malah jadi yang ditumbalinnya banyak orang gitu. Kenapa si iblisnya jadi pengen numbalin semua keluarganya. Bahkan saat si dukunnya, si mbahnya ini minta untuk menyudahi si ritualnya, malah si mbahnya ikut dibunuh juga. Nah itu kayak aturan-aturan itu tuh kurang jelas, super power apa si iblisnya, atau mungkin misalkan si bisa jalan pintasnya dengan ya si sugihnya yang mati gitu, agar si iblisnya tidak menyelakai keluarganya yang lain. Tapi ya itunya juga pokoknya di sini banyak ritual atau aturan si pesugihannya yang memang kurang jelas sih menurut orang. Jadi kayak nggak ngerti kenapa kok bisa kayak gini, kenapa kok bisa kayak gitunya gitu. Jadi ya banyak adegan yang bikin kita bertanya. Bahkan ada adegan yang kenapa tiba-tiba ada bensin di rumah juga kan, itu sebuah pertanyaan. Gak ada planting dulu di depannya atau gimana, kenapa bensin itu ada di situ. Ya ternyata memang sengaja aja buat kebutuhan adegan. Yang penting ada adegan kebakar, jadi harus ada bensin di situ. Ya memaksakan aja, banyak adegan yang memang dipaksakan untuk kebutuhan scene-nya seperti itu gitu. Oke, lanjut aja kita ke CineScore. Dari saya memberikan 5/10 untuk film Riba. Karena apa? Sebenarnya film ini berpotensi ya, tapi sayang memang filmnya masih berasa skripnya baru skrip draft awal-awal ya, draft 1, draft 2, tapi udah langsung difilmkan aja. Jadi memang banyak hal yang kurang dalam ya, baik dari karakter, cerita, dan motivasinya juga. Terus plotnya nggak terlalu kuat juga. Terus logikanya banyak yang wadidaw, dan ya tadi aturan supernaturalnya akhirnya banyak yang tidak jelas ya, sehingga banyak memberikan pertanyaan, loh kok ini harusnya tuh gimana. Dan menurut kalian yang udah nonton film Riba, gimana menurut kalian? Apakah sesuai opininya dengan saya atau tidak setuju? Ya mari kita langsung berdiskusi aja di kolom komentar. Dan buat kalian yang belum nonton, silahkan saksikan Riba di bioskop. Jadi buat kalian mungkin yang dulunya membaca threadnya dan penasaran apakah sesuai dengan thread yang kalian baca, ya langsung tonton aja di bioskop ya, soalnya takutnya nggak lama gitu. Kalau saya jujur, saya tidak membaca threadnya, jadi ya menonton tanpa tahu sebenarnya ini adaptasi dari thread viral atau merupakan kisah nyata juga ya. Yang penting nonton aja, dan bahkan juga saya tidak tahu kalau penulisnya Titi Nuatimena gitu. Jadi ya sebenarnya nonton tidak ada ekspektasi apa-apa, ya berharap nonton horor aja, gimana dikasih pengalaman supernatural, pengalaman ditakut-takutin, tapi sayangnya ya belum maksimal gitu aja. Padahal ini potensi banget, andai saja draftnya mungkin dibenerin sampai draft 3 atau draft 4 ya, mungkin film ini bakal lebih enjoyable. Oke, mungkin cukup sekian review dari saya. Buat kalian yang setuju atau tidak setuju dengan opini saya, mari berdiskusi di kolom komentar, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.